teman-teman, jumpa lagi di channel Aan Ardi. Saat ini kita berada di Harapan Indah, tepatnya di depan bundaran AKR Harapan Indah. Oke, jadi kali ini kita mau menuju ke pasar ikan modern Muara Baru ya. Jadi kita perjalanan dari area Harapan Indah akan menuju ke daerah Jakarta Utara. Rute kita kali ini kita akan lewat Rorotan, kemudian menuju ke Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk baru mengarah ke Muara Baru. Ini sekitar jam setengah 9 pagi. Jadi kita mau coba ke pasar ikan Muara Baru agak pagian ya. Karena kalau sore itu katanya rame teman-teman. Jadi kita mau cari suasana yang nggak gitu rame aja ya. Biar nggak semrawut nanti di sananya. Kita kali ini keluar dari Harapan Indahnya lewat gerbang di utara ya. Jadi gerbang yang mengarah ke Rorotan. Jadi suasana pagi di Harapan Indah itu seperti ini teman-teman, karena di sini biasa buat olahraga ya, buat jogging. Karena di Harapan Indah emang kurang sih tempat buat olahraga. Biasanya di Meli-Milo sana ya, di pusat kulinernya Harapan Indah. Dan di sini sekarang sudah jadi pusat buat jogging ya. Hari biasa pun juga lumayan banyak ya, apalagi hari Sabtu atau Minggu. Oke teman-teman, bisa dilihat banyak parkiran motor ya di sini. Berarti banyak banget ini yang pada jogging. Banyak ada juga yang masih suka sepedaan. Walaupun mungkin trennya udah berkurang ya dari berapa tahun yang lalu. Oke, di sekitar sini dulu sepi teman-teman, karena selain belum ada gerbang pintu keluar yang sebelah utara ini, dulu juga di sini cuman ada Transera aja. Jadi sama SBWU. Jadi jarang banget orang ke arah-arah sini, apalagi malam hari. Sejak gerbang ini dibuka ya jadi semakin ramai teman-teman. Plus ditambah ada pembangunan macam-macam ya, ada universitas, ada rumah sakit, kemudian ada ini juga apartemen, dan tadi juga ada pembangunan gedung lagi. Saya belum tahu tapi dibangun apa di situ. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke jembatan. Kita tadi udah keluar dari gerbang utara, kemudian kita mengarah ke Rorotan. Ini udah masuk ke daerah Rorotan teman-teman. Sebelah kanan ini nanti kita akan lewat pemakaman khusus COVID dulu ya.
khusus COVID buat area Jakarta ya, DKI Jakarta. Ini dia tempat pemakamannya yang khusus buat COVID ya, yang meninggal karena COVID dimakamkan di situ. Di sini juga udah lumayan ramai teman-teman. Dulu di sini adalah lahan kosong ya. Ini sebelah kiri-kiri kita ini dulu lahan kosong. Sekarang juga sudah mulai pada dibangun ya. Dan di sini dulu lewat sini dulu agak nggak enak ya, karena di sini dulu tempat pembuangan sampah ini. Dulu sampah di situ selalu menggunung teman-teman. Jadi kurang enak gitu lah. Oke, di sini itu jalan rada sempit. Kemarin juga sempat ada mobil terjun di samping kita ini. Ini adalah perkampungan Rorotan. Rorotan udah masuk ke Jakarta Utara ya teman-teman. Sedangkan kalau Harapan Indah itu masih ke Bekasi. Nanti jalan Rorotan ini akan menuju ke Jalan Cilincing ya. Jadi jalan antara Cakung ke Cilincing yang akan menuju ke Tanjung Priuk. Jadi Jalan Cilincing ini adalah jalan untuk ini ya, kontainer-kontainer. Jadi nanti di sana banyak truk trailer yang mengangkut kontainer, dan banyak daerah-daerah depo juga nanti. Jadi di situ sih harus cukup hati-hati ya teman-teman kalau lewat jalan Cakung Cilincing, karena sudah sering kejadian kendaraan motor terlindas dan semacamnya. Dan ini adalah jalan rute untuk ke kantor ya teman-teman. Jadi ke kantor Kelapa Gading itu, jika kalian tinggal di Harapan Indah, ini merupakan jalur alternatif ya, karena lebih lengang lah ya, lebih lancar, walaupun rada memutar sedikit dan harus melewati jalanan tikus ya, jalanan perkampungan kecil. Kalian bisa lihat di video sebelumnya, saya pernah bikin video perjalanan dari Harapan Indah menuju ke Kelapa Gading, kemudian ke Pasar Baru ya. Itu ada jalur alternatifnya dan lebih lancar ketimbang kalian lewat jalur utama ya, dari Harapan Indah menuju ke Kelapa Gading via Pulau Gadung. Itu relatif lebih macet di pintu keluar Harapan Indah ya, yang bundaran Harapan Indah yang depan itu. Di situ kalau pagi lumayan macet teman-teman. Bukan lumayan lagi sih, macet banget sebenarnya, apalagi buat mobil ya. Kemudian jalur alternatif selanjutnya sebenarnya bisa lewat JGC ya. Kalian bisa lewat
Pasar Modern Harapan Indah, kemudian belok ke kiri untuk menuju di sepanjang pinggiran BKT ya. Jadi sepanjang BKT kalian bisa lewat situ, kemudian bisa mengarah ke JGC. Jadi tapi kalau dari situ kalian akan kena macet di Tipar Cakung ya. Biasanya di situ lumayan macet. Jadi kalau sesuai dengan pengalaman kita sih yang paling lancar lewat sini ya. Oke, di sini sudah masuk ke depo-depo ya. Bisa dilihat konternya banyak, dan di sebelah kiri juga merupakan markas militer, namanya Babek ini. Badan Perbekalan apa gitu. Ini ada pesawat ya, pesawat bekas pesawat latih sepertinya. Oke, kita lurus aja teman-teman. Ini sebelah kanan kita juga ada depo juga teman-teman. Untuk menuju ke Tanjung Priok kita akan nyebrang jembatan tol dulu, di bawah tol. Kemudian kita ambil ke kanan. Teman-teman. Oke, kita akan menyeberang di bawah tol. Ini di atas ini adalah tol Jor ya. Jadi Jor dari daerah Priuk ke arah Cikunir. Kalian jika mau ke BST, ke Bintaro atau Pasar Rebo, ke Bogor juga bisa naik tol itu ya. Kalau dari situ tadi kalian tinggal ke kiri aja lurus, nanti setelah JGC akan ada pintu masuk tol ya. Kalian bisa masuk tol di situ. Jadi ini kita sudah di Jalan Cakung Cilincing ya. Orang biasa menyebutnya Jalan Cacing. Jadi kita lurus saja. Kalau kalian mau ke Kelapa Gading, kalian bisa ke kiri ya ini ya. Itu merupakan jalur alternatif ke Kelapa Gading. Oke, di sini kita masih lurus mengarah ke Cilincing. Sebelah kiri ini KBN teman-teman. KBN itu pusat industri ya. Jadi banyak pabrik-pabrik, gudang-gudang ada di KBN ini. Oh, ini tempat penyewaan kren. Sudah lumayan lama nggak lewat sini ya teman-teman ya. Seringnya lewat yang sebelah arah ke Cakung ya. Kalau ke arah Tanjung Priok ini udah lama banget nggak lewat sini. Jadi ya kayak orang katrol lah. Kita lihat kanan kiri. Tadi mobil mundur teman-teman. Kebablasan kayaknya dia mau belok ke kiri. Tapi lumayan bahaya ya seperti itu. Untung aja jalanan sepi ya.
Ini hari Minggu teman-teman, jadi jalanan lumayan sepi. Biasanya itu ramai banget teman-teman. Di sini kemungkinan besar macet kalau hari biasa. Dan jika ada masalah di sekitar terminal Tanjung Priuk, terminal kontainer ya, di Tanjung Priuk, itu biasanya kemacetan sampai di jalan-jalan ini. Tapi ini lancar banget teman-teman. Oke, ini ada petunjuk arah. Kalau ke kanan itu menuju ke Marunda, Cilincing Koja Pelabuhan lurus ya. Dan semper ke kiri. Jadi kita lurus saja. Itu ke arah Marunda, kalian bisa menuju ke Kabupaten Bekasi juga ya. Itu arah ke Marunda teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke daerah ini apa, Cilincing teman-teman. Cilincing itu kalian bisa ke kanan, Koja Pelabuhan, kita ambil kiri ya, kita ambil kiri ini teman-teman, menuju ke Tanjung Priuk dulu ya. Oke, kita ambil kiri, kita ambil jalur kiri aja lah ya. Kanan itu nanti biasanya buat truk-truk kontainer ini buat putar balik. Ini udah masuk daerah pelabuhan Tanjung Priuk ya. Ini daerah Koja ya teman-teman. Saya juga nggak hafal daerah sini. Koja yang mana, Tanjung Priok batasnya sebelah mana, Cilincing batasnya sebelah mana. Oke, kita ambil kiri teman-teman. Jalur lambat saja kita ambilnya. Ini gerbang tol Koja Barat teman-teman ya. Melintas di RSUD Koja ini teman-teman ya, salah satu rumah sakit umum daerah di sekitar Koja dan Tanjung Priuk. Oke, kanan ke terminal peti kemas, kita ke arah kiri ya teman-teman, mengarah ke jalan Tanjung Priuk. Nanti kita akan lewat terminal Tanjung Priuk juga. Ini kalau lurus tuh ke terminal peti kemas sepertinya ya. Oke, kita mengarah ke Ancol ya. Kita nanti akan melewati depan Ancol, kemudian ke sekitaran Mangga 2. Oke, ini kita sudah mengarah ke jalan menuju Ancol ya. Nanti kita akan melewati terminal dan stasiun Tanjung Priuk. Ini jalanan masih sebagian-sebagian dibenerin ya. Jadi ya masih banyak, jadi perbedaan ketinggian dari aspal dan cor-corannya. Jadi hati-hati aja teman-teman ya.
Karena di sini dilewatin sama truk-truk kayak gini teman-teman. Jadi ya kalian harus hati-hati, karena sebagus apapun kalau dilewatinnya truk-truk seperti itu ya bakal cepat rusak. Minimal ya pasti ada jalan yang bergelombang lah ya. Oke, depan ini sudah terminal Tanjung Priuk teman-teman. Sebelah kanan adalah terminal Tanjung Priuk. Oke, kita ikutin jalannya. Dan sebelah kiri kita adalah stasiun Tanjung Priuk. Jadi enak ya teman-teman, kalau kalian mau ke stasiun Tanjung Priuk, mau ke terminal, kalian bisa naik KRL dulu, atau kalian kalau turun bis di terminal Tanjung Priuk, kalian juga langsung bisa naik kereta KRL, atau kalian bisa naik Transjakarta ya. Jadi untuk transportasinya cukup terintegrasi. Untuk stasiun Tanjung Priok itu sepertinya cuma KRL doang ya teman-teman ya. Dulu sih sepertinya sempat ada kereta luar kota ya, kereta jauh. Cuman sepertinya sudah di off kan mungkin ya. Karena di stasiun kota itu juga sempat dijadikan stasiun awal pemberangkatan untuk kereta jarak jauh. Tapi saya udah nggak pernah lihat lagi ada jadwalnya ya untuk kereta api jarak jauh dari stasiun Jakarta Kota. Oke, ini sudah menuju ke arah Ancol. Ini jalan lurus sudah ke arah Ancol ya teman-teman. Dan sebelah kiri masih banyak depo-depo. Terlihat ada kontainer-kontainer yang ditumpuk di situ. Kemudian sebelah kanan juga banyak truk-truk yang parkir, truk-truk kontainer yang parkir di situ. Dan di depan itu teman-teman adalah Stadion JIS ya, Jakarta International Stadium ya, yang sempat Jakarta Stadium itu dulu sempat viral karena emang aksesnya kurang ya. Ya, semoga sudah mulai dibuatkan akses yang memadai ya, agar tidak terjadi masalah saat ada event-event bola ataupun event-event yang lain. Oh, sebelah kanan teman-teman terlihat kapal-kapal yang diparkir. Ini berarti sebelah kanan sudah laut ya teman-teman. Oke, ini terakhir saya lewat sini sekitar 2 tahun 3 tahun yang lalu, tapi masih belum selesai juga ini proyeknya. Oke, ini JIS, Jakarta International Stadium. Megah sebenarnya sih teman-teman ini. Semoga lebih dibuatkan akses yang lebih memadai lah ya, biar cepat bisa digunakan secara maksimal.
Ke arah kiri tadi bisa ke arah Sunter ya teman-teman. Kalian kalau ke arah Sunter bisa lewat kiri tadi ya, ke arah Jalan Jakarta International Stadium. Oke, kita masih lurus. Eh, Sebentar lagi kita akan melewati Ancol ya. Nanti Ancol berada di sebelah kanan. Siapa yang sudah kangen Ancol teman-teman? Kalian cus aja ya, gas aja ke Ancol. Cari aja event-event yang kadang-kadang digratisin teman-teman. Seperti ulang tahun Jakarta itu sering gratis ya. Cuman sepertinya tetap harus akses ya. Jadi akses untuk mendaftar dapat tiket gratis untuk masuk Ancol ya. Untuk ke Dufanya juga cari-cari event aja lah yang sering ada promo-promo untuk masuk Ancol. Dan kalau kalian mau sering-sering ke Ancol, sering ke Dufan, kalian bisa bikin annual pass ya, yang berlaku setahun kalau nggak salah. Bisa masuk dalam setahun kapan saja. Kalian kalau mau ke Ancol lewat gerbang yang bagian timur, kalian bisa putar balik di sini ya. Kalian bisa putar balik di sini, kemudian masuk ke pintu Ancol yang gerbang timur. Atau kalian tadi mau ke Kemayoran, kalian juga bisa lewat situ ya. Nanti kalian akan diarahkan menuju flyover menuju ke Kemayoran. Jadi kali ini kita lurus saja ya, lurus ke arah Mangga 2. Bentar lagi kita juga udah mau masuk ke daerah Mangga 2. Ini ada proyek, jadi ya jalanan masih seperti ini ya teman-teman. Dan agak bau amis. Sepertinya mungkin sempat ini ya, kalinya sempat nguap ya. Karena di sini juga sering terjadi banjirop teman-teman. Jadi kalau ada banjirop gitu, ketinggian air laut lebih tinggi dari daratan, atau lagi ombaknya lagi gede, itu air laut bisa masuk ke daratan. Dan di sini biasanya juga kena imbasnya juga ya. Ini kita sudah mau masuk ke Mangga 2 ya. Umbandan Pluit. Kita lurus teman-teman. Kalau kalian ke Mangga 2, kalian bisa ambil kiri ya. Jadi ini kita mau ke arah Kampung Bandan Pluit, kita ambil flyover. Saya juga baru pertama kali sih lewat sini teman-teman, jadi ya masih kagok lah. Ini kiri udah Mangga 2 teman-teman. Ini kiri kita WTC Mangga 2 yang sekarang lebih banyak jualan mobil di situ. Untuk tenan-tenan biasanya kayaknya udah pada tutup lama ya. Oke, kita lihat lurus tol ya. Jadi kayaknya kita harus ke kiri.
Jarang-jarang lewat sini teman-teman, jadi ya nggak ngerti jalan dan belum pakai Google Map juga ini teman-teman. Jadi ya kita lihat petunjuk jalan dulu lah. Kalau misal kesasar baru tuh lihat map. Lagian juga jalanan masih lumayan lengang, nggak gitu padat. Jadi ya kita nikmatin santai saja lah untuk cari jalannya. Oke, kita kota kiri, fluid lurus. Waduh, ini nggak tahu teman-teman harus lewat mana. Ini teman-teman, depan nanti kita, oh kayaknya bener nih jalannya. Kayaknya bener lewat sini. Tadi sempet lihat map di rumah, jalurnya emang seperti ini sih sepertinya. Ancol juga, kita ambil kiri karena memang arahnya ke Pluit sih. Di sebelah kanan itu Universitas Bunda Mulia. Kalau kalian biasa lewat tol Tanjung Priok ke arah bandara, kalian pasti sering lihat plang ini ya, Universitas Bunda Mulia. Jalannya bergelombang teman-teman, ya biasalah ya, jalan-jalan yang biasa dilewatin truk-truk kontainer ya seperti ini. Batavia Marina. Oh, kayaknya kanan ya. Tuh lihat di depan ada tunjuk jalan, kita lihat. Oke, kita ke arah kanan menuju ke Muara Baru atau ke Pluit. Muara Baru lurus ya. Muara Baru lurus. Kita ngikutin jalan ya ke arah Pluit teman-teman. Di sini apa udah masuk ke Pluit ya teman? Muara Baru, ada tulisan ke kiri. Muara Baru. Sudah lama teman-teman nggak ke Pluit ini, udah 10 tahun lebih mungkin ya nggak ke Pluit.
kalian cek teman-teman, kondisi fluid seperti apa. Udah 10 tahun tidak ke sini, dan kita tidak tahu ini teman-teman, kita harus kemana. Lah, kok pada ke kanan? Kita cek map dulu teman-teman, di kiri sini ya. Sebelah kanan udah pantai teman-teman. Ini kita sudah masuk ke arah Muara Baru teman-teman. Jadi sebelah kanan tadi adalah Waduk Pluit ya. Emang harus sering-sering jalan-jalan putar-putar Jakarta ya teman-teman, biar tahu jalan ya. Jadi nggak kayak gini nih, sekali-kali cuman ke arah-arah sini. Nanti kita banyakin deh video-video yang putar-putar di area Jakarta ya, yang jarang kita datengin itu daerah-daerah Jakarta Barat, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Jakarta Utara itu sering, cuman kalau daerah-daerah sini jarang teman-teman. Wah, ini Sam Jakman. Ini kita sudah masuk ke Pasar Muara Baru ya. Jadi depan itu pintu masuknya. Ya, jadi satu sama Pelabuhan Perikanan Samudra Nisam Jakman Jakarta. Berapa Pak? Oke. Ini Pak. Ya, makasih Pak. Kayaknya kalau orang sini langsung bablas aja ya, nggak pakai bayar-bayar parkirannya. Oke, kita sudah masuk ke pasar ikan Muara Barunya ya. Ini dia. Kita sudah selesai belanja nih teman-teman ya. Saatnya kita pulang. Jadi tadi kita sudah sempat belanja. Jadi tadi
kita beli kepiting 1 kilo, harganya 100.000 ya. Entah ini memang harga segitu atau murah atau agak mahal, kita tidak punya perbandingannya ya. Cuman kalau untuk udang kita sempat beli tadi 80.000, itu udangnya ukuran yang lumayan besar ya. Jadi mungkin itu termasuk murah ya. Karena untuk udang di daerah Bekasi itu 80.000 dapat yang kecil-kecil ya. Terus tadi juga beli kakap merah yang ukuran besar, 1 ekor 1 kilo, yaitu 50.000 tadi teman-teman. Jadi kita belanja 3 item itu tadi ya. Kalau untuk kita yang mau sekalian jalan-jalan sih worth it aja ini ya teman-teman ya. Sekalian kita jalan-jalan ke daerah Pluit ini. Oke teman-teman, video sampai sini dulu ya. Jadi kita akan lanjut video-video selanjutnya. Tetap tonton channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Terima kasih teman-teman. Bye bye.